Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ramdhani dari Prodi Sistem Informasi, nomor NIM 3130121024. Saya di sini membahas tentang Geographic Information System atau disebut dengan GIS. Pengertian mengenai GIS adalah rangkaian sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, dan memeriksa dan menyampaikan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi. Kemampuan ini membedakan GIS dari alat informasi sistem lainnya yang dapat membuat berharga untuk berbagai perusahaan publik maupun swasta. Dengan keunggulannya yaitu dapat menjelaskan peristiwa, memprediksi hasil, dan strategi perencanaan. Kita ketahui perbuatan peta dan analisis geografis bukan hal baru di area sekarang ini, tetapi GIS merupakan tugas-tugas ini dengan lebih baik dan lebih cepat daripada cara manual yang lama. Dan sebelum teknologi GIS muncul, hanya sedikit orang yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sebuah informasi geografis untuk membuat pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Bagaimana GIS bekerja? GIS menyimpan informasi tentang dunia sebagai kumpulan lapisan tematik yang dapat dihubungkan bersama-sama oleh geografis. Konsep sederhana namun sangat kuat dan serbaguna ini telah terbukti sangat berharga untuk memecahkan banyak masalah dunia. Menyatakan dari pelacakan kendaraan pengirim untuk merekam detail aplikasi perencanaan hingga pemodelan sirkulasi atmosfer global. Apa yang dimaksud dengan GIS? Sistem Informasi Geografis dalam kurung dengan SGIS atau Geographic Information System. GIS adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasuki penyimpanan, memanggil, dan kembali mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data berreferensi geografis atau data geospatial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam kegunaan GIS. Teknologi GIS digunakan untuk menampilkan hubungan spasial dan jaringan linear. Hubungan spasial dapat menampilkan topografis seperti bidang pertanian dan sungai. Mereka juga dapat menampilkan pola penggunaan lahan seperti lokasi, taman, dan kompleks perumahan. Model vektor dan laser GIS. Sistem informasi geografis bekerja dengan dua jenis data geografis yang berbeda secara fundamental, yaitu model vektor dan model
laser. Cara model vektor informasi tentang titik garis dari poligon dikategorikan dan disimpan sebagai kumpulan koordinat X, Y. Lokasi vektor titik seperti lubang bor dapat dikembangkan oleh koordinat X, Y tunggal vektor linear seperti jalan dan sungai, dan disimpan sebagai kumpulan titik koordinat vektor poligonal seperti wilayah penjualan dan daerah tangkapan sungai dapat disimpan sebagai lob tutup koordinat. Model vektor sangat berguna untuk menggambarkan vektor diskrit, tetapi kurang berguna untuk menggambar vektor yang terus berubah, seperti jenis tanah atau biaya aksesibilitas untuk rumah sakit. Model laser telah berevolusi untuk model vektor lanjut seperti itu. Gambar laser tersendiri dari kumpulan sel grip seperti peta atau gambar yang dipindai baik model vektor dan laser untuk menyimpan dan geografis memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. GIS modern maupun mengenai kedua model tersebut. Manfaat GIS diantara adalah 1. Dapat digunakan untuk pendapatan pajak bumi dan bangunan. 2. Digunakan untuk mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola dari inselnya. 3. Untuk mengetahui persebaran penggunaan lahan. 4. Untuk pendapat dan pengembangan jaringan transportasi. 5. Untuk pendapatan dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, ruang reaksi, dan serta perkantoran. 6. Untuk pengawasan pada daerah berencana. Fungsi GIS. Pemetaan dan geografis adalah sebuah sistem informasi khusus yang mengolah data yang memiliki informasi bersifat keruangan. GIS adalah alat bantu manajemen informasi yang berkaitan erat dengan sistem pemetaan dan analisis terdapat segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. GIS dapat menggabungkan, mengatur, dan melakukan analisis terdapat sebuah data yang hasil akhirnya dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan terkait pada masalah geografis. Berikut adalah software dan hardware-nya. Perangkat keras hardware. Perangkat keras adalah komputer PC di mana GIS dapat beroperasi saat perangkat lunak GIS berjalan. Pada berbagai jenis perangkat keras, dari server komputer pusat hingga komputer desktop yang digunakan secara stand-alone atau dengan konfigurasi jaringan tertentu.
Perangkat lunak software. 1. Alat untuk memasukkan dan manipulasi informasi geografis. 2. Sistem manajemen basis data. 3. Alat mendukung kulir, log analis, dan visualis geografis antarmuka. 4. Antarmuka, penggunaan grafis untuk akses yang lebih mudah ke alatnya. Berikut adalah kelebihan GIS. 1. Untuk menyimpankan tidak memerlukan ruangan yang besar. 2. Akses lebih cepat dan mudah. 3. Analis spesial dan intelektual dikerjai lebih dari satu layar. 4. Sumber daya manusia untuk melakukan pengolahan data tidak terlalu banyak. 5. Dapat diakses dan dibawa tanpa melihat ruang dan waktu. 6. Dapat membuat peta, model lingkungan, dan analis alternatif dan potensial. Kelemahan GIS. 1. Sumber daya manusia harus menguasai teknologi komputer. 2. Teknologi yang ada terus berkembang sesuai dengan zaman. 3. Biaya yang dikeluarkan relatif mahal. 4. Pemegang tentang data dan bentuk 3D buruk. 5. Sulit untuk menyajikan data temporal. 6. Format data dan standar file yang beragam. 7. Model objek terbatas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.